Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wacana Dokter Bisnis, bukan sekedar bisnis. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan sharingkan kepada teman-teman semuanya dengan modal sebuah produk pembersih lantai kamar mandi atau krak ya, atau juga sering disebut pembersih karbol. Teman-teman bisa menghasilkan omset puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta ya. Di marketplace harganya segini, padahal modalnya cuma segini dan sudah terjual ribuan pieces. Kita coba hitungkan aja omset selama penjualan ini. Di marketplace harganya 55.000 dan sudah terjual sebanyak 10.000. Kita hitungkan aja, 55.000 dikali 10.000, maka total omset yang kita dapatkan sebesar 550 juta. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan lebih detailnya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di video ini. Yang pertama yaitu gimana cara produksinya, yang kedua yaitu gimana cara strategi pemasarannya, yang ketiga gimana cari bahan bakunya. Dari 3 poin di atas saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya secara singkat dan padat. Oke, untuk mempercepat waktu kita masuk aja ke poin yang pertama, yaitu gimana cara produksinya. Oke teman-teman, kita mulai ya proses produksi pembersih lantai kamar mandi. Produk ini berbeda pada umumnya ya. Selain membersihkan kerak dan karat di lantai, produk ini juga mengharumkan sebuah ruangan kamar mandi dan membunuh kuman ya. Produk ini sering disebut karbol ya teman-teman. Dan ini bahan dan alat yang harus teman-teman siapin ya. Di sini bahannya saya bagi menjadi 3 ya. Ada bahan A, bahan B, dan bahan C ya. Tujuannya itu biar mempermudah teman-teman pada saat memproduksi. Untuk alatnya teman-teman, di sini ada sarung tangan ya, dan timbangan digital dan takaran ukuran air ya. Ini yang 500 ml. Dan ini ya tempat untuk mencampurkan semua bahan baku, sudah termasuk sama pengaduknya atau pengeceknya. Dan ini juga yang terakhir yaitu jerigen ya, jerigennya yang 1 liter. Untuk bahannya ya, di sini bahan A ada 60 gram air suling ya, air suling atau air RO ya, dan 120 gram asam fosfat ya yang 85%. Dan untuk bahan B nya di sini ada 30 ml NP10, 30 ml glycerin ya, dan 10 gram katan gum. Ini bukan mili ya, mohon maaf salah nulis teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada 80 gram Texapon. Dan untuk bahan C nya ada 5 ml bibit pewangi yang sereh ya, bibit pewangi yang sereh teman-teman, karena kita mau membuat pembersih lantai karbol ya, pembersih lantai atau karbol ya sering disebutnya. Dan terakhir yaitu pewarna. Nah itu ya untuk bahannya. Untuk formulanya kita campurkan terlebih dahulu bahan A ya, yaitu 60 gram sama air suling ya, di wadah yang berbeda ya. Sebelum memproduksi jangan lupa teman-teman pakai sarung tangan, pakai masker, pakai kacamata juga ya, biar aman, biar safety ya, karena asam fosfat ini sangat keras ya ke kulit, bisa iritasi. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu. Kita campurkannya asam fosfat ini sama air suling ini ya ke wadah yang berbeda. Di sini aja ya, mengirit wadah ya teman-teman. Kita aduk sampai semuanya tercampur, sampai semuanya merata ya teman-teman. Jika semuanya sudah tercampur ya, jika semuanya sudah merata, kita diamkan terlebih dahulu bahan A ya, lalu kita masukkan bahan B. Di sini bahan B ada 30 ml NP10 ya, kita masukkan. Dan 30 ml glycerin ya, kita masukkan. Dan ada 10 gram katan gum ya ini. Dan yang terakhir 50 gram, tapi jangan dulu dimasukin, kita campurkan terlebih dahulu ini ya. Kocek dulu sampai semuanya merata, sampai semuanya larut ya teman-teman. Dan jika semuanya sudah tercampur merata larut ya teman-teman, kita masukkan yaitu 80 gram Texapon ya. Ini kita masukkan ke sini. Dan aduk lagi sampai merata, sampai semuanya tercampur ya teman-teman.
Ini kualitasnya sudah dipastikan ya teman-teman, grade A, kualitasnya bagus, super mantap, gak bakalan gagal teman-teman. Asal teman-teman pilih bahan kimianya yang original ya, tanpa campuran sama sekali. Dan cara mencampurkan, cara formulanya untuk meraciknya teman-teman harus benar tataannya, jangan sampai tertukar. Dan jika semuanya sudah dipastikan tercampur ya teman-teman, kita masukkan bahan A yang tadi yang sudah dicampurkan ya ke wadah yang ini ya, ke bahan B. Masukkan, kita aduk lagi sampai larut, sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Jika sudah dipastikan semua bahan baku tercampur ya, kita masukkan yaitu bibit pewanginya ya di sini. Ini saya bibit pewanginya yang varian sereh ya teman-teman, karena karbol ya teman-teman. Lalu kita masukkan pewarnanya ya. Untuk pewarnanya secukupnya aja, jangan banyak-banyak teman-teman. Dan kita aduk lagi sampai semuanya tercampur dan larut ya teman-teman. Ini karbol warna sereh ya, warnanya saya berbeda pada yang lain ya. Kalau yang lain biasanya warna kuning ya, kuning mudaan, tapi ini saya buat warnanya berbeda ya, seperti ini teman-teman. Berbeda sama kompetitor yang lain pada umumnya. Dan nanti teman-teman akan lihat ya hasilnya seperti gimana ya, teman-teman sendiri yang akan nyaksiinnya ya. Oke teman-teman, sudah dipastikan semuanya tercampur bahan baku ya. Kita tinggal masukkan aja ke kemasan yang sudah disiapin ya, ke wadah yang ini ya, wadah yang sudah disiapin teman-teman. Lalu masukkan ke sini, kemas semuanya ya. Dan jika sudah dikemas semuanya, lalu teman-teman pasang label teman-teman di sini ya, brand teman-teman. Jika teman-teman belum bisa membuat label, saya juga sudah share ya di YouTube saya, silahkan cek ya cara membuat label stiker ya, silahkan cek di sana ya. Atau teman-teman pengen membuat label yang lebih profesional lagi, bisa kontak saya ya, nanti saya bantu. Dan saya gak masukin ya teman-teman untuk mempercepat waktu video ini, biar teman-teman juga gak kelamaan. Kita simulasikan aja ini hasil dari proses produksi ini ya, hasilnya bagus atau tidak ya. Namun teman-teman ya, sebelum digunakan ini harus diendapkan terlebih dahulu ya, selama 12 jam. Oke, karena untuk mempercepat waktu teman-teman, kita aplikasikan aja. Emang bisa bang? Bisa, gak apa-apa ya teman-teman, karena udah tercampur, karena udah semuanya bahan bakunya sudah tercampur. Cuman perbedaannya nggak mengendap gitu teman-teman, jadi si busa-busa ini masih terlihat nih. Kalau nanti udah didiamin, si busa-busa butiran kayak gini itu bakalan hilang teman-teman. Saya coba simulasikan ke kerak yang membandel ya, saya coba ya. Oke, kita cari kerak-kerak yang membandel di lantai kamar mandi ya. Oke teman-teman, ini saya sudah di sebuah ruangan kamar mandi ya teman-teman. Dan ini keraknya sangat membandel banget teman-teman, gak bakalan bisa ya. Dan mohon maaf, saya simulasikan ya ke toilet ya teman-teman. Mohon maaf ya, bukan gak sopan teman-teman. Dan ini ya teman-teman, walaupun digosok gimana juga ini gak bakalan dapat ya teman-teman, walaupun saya pakai sabun juga ya. Dan solusinya gimana, yaitu pakai yang tadi ya, cairan yang ini teman-teman. Kita coba hasilnya ya, dan kita lihat terjelas saya ini ya teman-teman. Dan nanti akan terlihat perbedaannya, saya udah aplikasikan semuanya ya teman-teman. Nah, sambil gini ya teman-teman, sambil digosok-gosok penjelasannya. Ini grade A premium ya, kualitasnya bagus. Selain membersihkan kerak dan karatnya ya teman-teman, ini juga mengharumkan sebuah ruangan ya, dan otomatis akan membunuh kuman-kuman teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu ya, melihat perbedaan yang sudah menggunakan cairan ini dan yang belum menggunakan cairan ini. Dan ini saya aplikasikan di area sini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, dan area itu belum, untuk area itu belum ya. Ini area sini akan terlihat perbedaannya nanti ya teman-teman. Wangi banget teman-teman, ini wangi, selain wangi banget ya teman-teman. Saya menciumnya juga walaupun sedang di area
toilet. Dan sudah seperti ini, kita bilas ya teman-teman. Teman-teman lihat ya hasil perbedaan tadi ya di area sini. Di area sini tadi teman-teman bisa lihat kotor banget, sekarang sudah bersih tuh. Sudah bersih ya. Ini aja sangat terlihat ya perbedaannya, yang barusan dibersihkan dan yang ini belum dibersihkan ya. Sangat terlihat ya perbedaannya. Sangat ampuh sekali teman-teman, kualitasnya grade A super ya, mantap. Kalau keraknya bandel banget bisa gak? Bisa ya teman-teman, bisa menggunakan cairan ini diaplikasikan secara terus-menerus, sekali langsung gunain lagi, sekali lagi ya. Nah, terkait proses produksi pembersih lantai kerak ya, atau sering disebut karbol, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman saya yakin bisa memahaminya dan menyimaknya ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, terkait proses produksi seperti itu ya, saya yakin teman-teman bisa memahaminya dan menyimaknya. Kita lanjut aja ke proses selanjutnya, yaitu gimana cara strategi pemasarannya. Oke, terkait strategi pemasaran di sini ada dua opsi. Yang pertama yaitu pemasaran melalui offline, yang kedua pemasaran melalui online. Nah, terkait pemasaran secara offline, silakan teman-teman tawarkan ke orang-orang terdekat ya, ke keluarga, tetangga, teman ya, saudara teman-teman, atau teman-teman juga bisa dipasarkan atau dititipkan ke warung-warung, toko kecil ataupun toko sembako ya, karena rata-rata semua orang ya pasti menggunakan pembersih lantai, apalagi rumah-rumah yang sudah berkerak, yang sudah ditinggalin lama ya, pasti menggunakan pembersih cairan seperti itu ya. Nah, ini itu salah satu kesempatan buat teman-teman ya bisa menjalankan bisnis ini. Teman-teman juga bisa memasarkan ejeng di lampu merah atau menyebarkan di pinggir jalan ya, sebar produk, sebar brosur juga boleh. Kalau brosur teman-teman pastinya membuat jaringan, kalau produk teman-teman pasti menjual secara langsung. Terkait pemasaran secara offline seperti itu ya, kita masuk ke pemasaran melalui online. Kalau pemasaran melalui online, silahkan teman-teman pasarkan ya ke seluruh sosial media teman-teman, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Google, YouTube ya, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman pasarkan di sana sesering mungkin setiap hari ya teman-teman. Dan teman-teman juga membuat akun platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya ya. Silahkan kalau belum punya tokonya segera buat ya, lalu upload produk teman-teman. Dan teman-teman juga selanjutnya yaitu pasarkan melalui jaringan keagenan, jaringan reseller, jaringan dropship, dan jaringan affiliate. Silahkan teman-teman buka jaringan seperti itu sebanyak-banyaknya, sesering mungkin ya teman-teman. Pokoknya ke semua platform sosial media, ke semua platform e-commerce silahkan pasarkan. Yang pertama dampaknya apa? Produk teman-teman bisa terkenal dan bisa tersebar ke seluruh Indonesia, dan otomatis kalau tersebar ke seluruh Indonesia, omset profit teman-teman akan meningkat. Saya doakan teman-teman bisa menghasilkan omset puluhan juta bahkan sampai miliaran rupiah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dan semoga teman-teman untuk kedepannya bisa bangun pabrik sendiri ya. Saya doakan teman-teman bisa sukses, bisa lancar, dan apapun juga ya yang melihat video saya, bisnisnya apapun itu, saya doakan teman-teman juga bisa sukses, bisa lancar, bisa membangun pabrik dan bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Yuk kita bangun Indonesia, UMKM Indonesia untuk mendirikan sebuah perusahaan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita masuk aja ke poin yang ketiga, yaitu di mana cari bahan bakunya. Terkait cari bahan bakunya, saya sudah taruh di bawah deskripsi. Silahkan teman-teman bisa cek sendiri ya. Dari 3 poin di atas saya sudah sampaikan kepada teman-teman semuanya secara singkat dan padat. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan ataupun ada saran dari teman-teman. Saya Dokter Bisnis, view and next video. Sampai jumpa kembali.